Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Astri Uni Wulandari. Saya berasal di kampus Universitas Sarjana Data Taman Siswa, jurusan PGSD dari kelas 4J dengan NIM 2013 015433. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sisiput dan Si Lalat. Awal kisah, di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah seekor siput dan temannya si lalat. Pada suatu hari, si siput ini berjalan di sebuah hutan. Nyew, 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 nyew. Di tengah-tengah perjalanan, si siput ini berhenti. Siput ini berhenti karena dia melihat sebuah pohon mangga yang sangat besar dan sangat tinggi. Akhirnya, siput tersebut semakin mendekati pohon mangga tersebut. Nyew, 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 nyew. Siput pun berpikir, bagaimana ya rasanya buah mangga itu? Aku penasaran. Akhirnya si siput berkeinginan untuk memanjat pohon mangga tersebut. Dan siput pun semakin mendekati pohon mangga tersebut. Nyew, 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 nyew. Belum jadi memanjat pohon mangga, akhirnya teman siput datang, yaitu si lalat. Lalu si lalat menyapa si siput. Hei siput, kamu mau kemana? Lalu si siput pun menjawab, hai juga lalat, aku tadi jalan-jalan, terus aku lihat pohon mangga yang sangat besar sekali. Aku penasaran lah dengan rasa mangga itu seperti apa. Lalu si lalat pun menjawab, hei Put, itu pohon mangga kan besar sekali. Kamu gak mungkin bisa naik, Put. Nanti kamu capek. Lalu si siput menjawab, tapi Lat, aku tetap ingin naik pohon mangga itu. Aku penasaran dengan rasa mangga itu seperti apa. Dan lalat pun menjawab, kalau gitu kamu tunggu sini ya Put, biar aku terbang ke atas. Aku lihat apakah di atas pohon mangga itu ada buahnya atau tidak. Dan siput pun menjawab, iyalah kalau gitu Lat. Akhirnya si lalat tersebut terbang untuk melihat ke atas pohon mangga tersebut. Sesampainya di atas pohon mangga, ternyata pohon mangga tersebut tidak berbuah sama sekali. Dan lalat pun kaget. Ternyata di atas pohon mangga ini tidak ada buahnya sama sekali. Lebih baik aku turun untuk memberitahu si siput. Dan akhirnya lalat tersebut turun. Lalu si lalat memberitahu si siput, Put, di atas pohon mangga itu ternyata gak ada buahnya, Put. Dan siput pun menjawab, terserah Lat, mau ada buahnya atau tidak, aku tetap akan naik ke atas pohon itu. Aku tetap penasaran dengan rasa buah mangga itu seperti apa, Lat. Dan lalat pun berkata, Put, kamu jangan ngeyel. Aku tadi udah terbang ke atas, Put. Aku udah lihat. Ternyata emang gak ada buahnya. Dan si siput pun tetap berkeras hati untuk memanjat pohon mangga tersebut. Dan akhirnya
Si lalat pun merasa jengkel karena seolah-olah siput ini tidak mendengar apa yang lalat katakan, dan akhirnya lalat pun meninggalkan siput tersebut. Ya udahlah Put, kalau gitu aku pergi sajalah. Kalau gitu kamu dibilangin ngeyel. Dan akhirnya lalat pun pergi. Lalat pun berkata dalam hati, dasar si siput nih dibilangin ngeyel. Setelah lalat pergi, siput pun semakin mendekati pohon mangga tersebut. Nyek, 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 nyek. Dengan lantang, si siput mengambil ancang-ancang untuk memanjat pohon mangga tersebut. Nyek, 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 nyek. Tidak terasa siput telah berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan memanjat pohon tersebut. Nyek, 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 nyek. Dan tibalah saat yang dinanti-nanti ketika si siput telah sampai di atas pohon mangga. Dan ternyata pohon mangga tersebut berbuah mangga sangatlah banyak. Dan siput pun merasa kaget. Ternyata buah mangganya di atas ini banyak sekali. Lalu lalat pun datang menghampiri siput. Dan lalat pun berkata, aku gak nyangka Put, kamu sabar sekali dan kamu bisa memanjat pohon mangga yang sangat besar ini Put. Dan siput pun menjawab, iya lalat, gue gitu loh. Aku kan kemarin udah bilang, aku penasaran dengan rasa mangga ini seperti apa Lat. Makanya aku tetap berusaha memanjat pohon ini Lat. Dan akhirnya mereka berdua pun merasakan buah mangga itu rasanya seperti apa. Dan ternyata rasanya manis sekali. Sekian cerita dari saya. Kesimpulan dapat diambil dari cerita saya tadi yaitu ketika kita mempunyai keinginan dan sebuah cita-cita, kita harusnya berusaha, bersabar, dan tidak lupa harus berdoa. Karena ketika ketiga-tiganya itu berjalan, suatu saat nanti kita akan menemukan hasil atau kita akan mendapat buah dari kesabaran kita dengan hasil yang manis, dan semua itu akan indah pada waktunya. Terima kasih. Salam berbahagia.